Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami tentang kewajiban diri terhadap niat agar kita ikhlas, maka sekarang kita akan memberikan tips agar mampu berbuat ikhlas ya, dalam menuntut ilmu. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan agar kita bisa ikhlas ya dalam beramal ya, khususnya dalam menuntut ilmu. Yang pertama, ingatlah Allah Maha mengetahui semuanya dan Allah akan menghisab niat kita. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat di Al-Qur'an mengatakan bahwa dirinya Maha mengetahui. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu 'alimun bidzatis sudur." Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Niat tempatnya di hati. Dan Allah ya mengetahui isi hati kita. Ingat ketika kita bahas tentang urgensi niat, ada seorang hamba yang menuntut ilmu ya, tapi niatnya rusak. Maka Allah hukum dia karena berbuat ya riya. Dia rusak niatnya yang ikhlas. Maka hati-hatilah, Allah akan menghisab niat kita. Dan dikarenakan niat yang salah, kita bisa masuk neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mari kita tancapkan dalam hati ini, Allah Maha melihat kita, mengetahui isi hati kita, dan Allah akan ya, menghisab niat kita tersebut. Kemudian yang kedua, ingatlah niat merupakan syarat diterimanya amal ibadah kita. Dan ini sudah kita jelaskan ya, bahwasanya Allah sama sekali tidak akan menerima amalan yang dilakukan bukan karena ikhlas. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisa. Allah tidak akan menerima dari amalan yang tidak ikhlas. Ya. Kemudian yang berikutnya, ingatlah dunia itu fana dan amallah yang tersisa yang bisa menjadi penyebab keselamatan kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian maka akan habis, akan sirna. Dan apa yang ada di sisi Allah maka itulah yang kekal. Oleh karenanya persiapkan bekal dengan beramal ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan ya, menjadikan kita termasuk orang yang selamat. Dalam ayat lain, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia akan keluar dari kubur mereka secara berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka tentang amalan mereka. Lihat, yang tersisa adalah amalan, bukan jabatan, bukan harta. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal walaupun sekecil bidhi dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang beramal sekecil apapun berupa keburukan, niscaya dia akan melihat balasannya. Maka sayangi diri kita untuk beramal baik dan tidak merusak amal kita dengan niat yang salah. Tidak ada guna pujian, tidak ada guna popularitas. Itu semuanya dunia yang akan kita tinggalkan. Yang tersisa adalah amalan yang benar, yang memenuhi syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian tips berikutnya adalah munculkan rasa takut jikalau amalan kita sampai ditolak. Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, pernah bertanya kepada Nabi terkait firman Allah Subhanahu wa taala,
walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Maka ibunda kita bertanya, wahai Rasulullah, ulaika alladzina yaznun wa yasruqun, apakah mereka yang berzina dan yang mencuri? Apakah yang dimaksud orang-orang yang takut tadi ya adalah orang yang berzina dan orang yang mencuri? Kata Nabi SAW, la ya bintas Siddiq, tidak wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, walakinnahumul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum ulaika yusari'una fil khairat. Tetapi mereka adalah orang-orang yang salat, puasa, bersedekah, sedangkan hati mereka merasa takut tidak akan diterima amalnya. Mereka itulah yang bersegera mendapatkan kebaikan-kebaikan. Lihat, ketika hati kita rasa takut muncul jika amalan ditolak, maka kita akan menghindari segala hal yang menyebabkan amalan tersebut tertolak. Dan yang paling fatal penyebabnya adalah karena tidak ikhlas. Ya. Dalam hadis qudsi, ana agna syuraka ani syirk. Aku paling gak butuh dengan syirik, dengan sekutu. Man asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang mensekutukanku dalam sebuah amalan ibadah, maka aku tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Ditinggalkan sama Allah, ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips berikutnya, teruslah beramal dan jadilah tuli. Iya. Kita jangan terbuai dengan pujian dan jangan tumbang dengan cercaan. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Teruslah beramal. Ya, jangan sampai kita malas untuk beramal. Jangan dengarkan celotehan-celotehan orang, tidak akan pernah habisnya. Lihat Al-Imam Al-Mujahid ya, bin Jabr rahimahullah, seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas, pernah mengatakan, talabna hadal ilm wa malana fihi kabiru niyah thumma razaqallahu ba'du fihi niyah. Kami dulu mencari ilmu, kami tidak punya niat yang besar. Ya, kita tidak punya tekad yang besar, niat yang besar. Tapi Allah kemudian memberikan rezeki kepada kami berupa niat yang ikhlas. Lihat, kenapa? Karena dia terus beramal, terus belajar, terus mencari ilmu sampai Allah datangkan keikhlasan dalam dirinya. Ya, yang sekarang mungkin niatnya ya sedikit melenceng, ya kan, sedikit melenceng, maka teruslah beramal. Jangan dengarkan godaan setan, celotehan orang, pujian atau pencercaan. Jangan. Jadilah tuli. Terus beramal. Action, action, dan action. Kemudian yang berikutnya, perbanyaklah doa agar diberikan keikhlasan. Iya. Ikhlas tidaklah mudah. Bahkan sekali Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati niatku, sebab ia senantiasa berbolak-balik pada diriku. Jadi niat itu berbolak-balik. Makanya Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar, ya, beliau merasa kesulitan dalam mengobati niatnya. Yusuf bin Husain Ar-Razi rahimahullah juga berkata, sesuatu yang paling sulit di dunia ini adalah ikhlas. Aku sudah bersungguh-sungguh untuk menghilangkan riya dari hatiku, seolah-olah ya, riya timbul dengan warna yang lain, dengan bentuk yang lain. Ya. Jadi berat, ya, berat. Maka mintalah pertolongan kepada Zat yang Maha Perkasa. Dialah Allah. Berdoalah kepadanya. Kita tahu doa adalah senjatanya orang yang beriman. Dialah Allah yang memberikan kita taufik. Dialah Allah yang membolak-balikan hati kita. Ma min qalbin illa baina isba'aini min asabi'ir rahman. Ya, tidaklah hati seorang hamba kecuali berada di antara dua jemari, di antara jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Insya'a aqamah, jika Allah kehendaki Allah jadikan hatinya lurus. Wa insya'a zaghah, kalau Allah kehendaki Allah akan ya, palingkan dia, sesatkan dia.
Oleh karenanya berdoalah kepada zat yang membolak-balikan hati. Sebagaimana Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sharif qalbi ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu. Sampai-sampai Nabi SAW pernah berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu an, ya, demi zat yang jiwaku ada dalam kekuasaan, ada dalam tangannya, sungguh syirik lebih samar dibanding langkah semut. Ya, jadi syirik itu sangat samar, lebih samar dibandingkan langkah semut. Tidaklah aku tunjukkan kepadamu, wahai Abu Bakar, sesuatu yang mana jika kamu membacanya, maka syirik tersebut akan hilang dari dirimu. Jadi Abu Bakar bakal diajarkan doa agar syirik, ya, yang ada dalam hati bisa pergi. Dan rusaknya niat ikhlas, ya, biasanya karena syirik kecil, yaitu riya. Maka berdoalah dengan doanya Rasulullah SAW, yaitu ucapkanlah, kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari berbuat kesyirikan ketika aku mengetahuinya, dan aku memohon ampunan kepadamu ketika aku tidak mengetahuinya. Masya Allah. Lihat doa yang sangat berharga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa butuh kita pada doa ini agar kita terjaga dari penyakit syirik yang bisa merusak keikhlasan. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu ingatlah bahaya riya. Riya itu hakikatnya adalah menampakkan ibadah, ya, karena mengharap pujian manusia. Dan insya Allah akan kita bahas di, ya, pembahasan khusus insya Allah di bait selanjutnya, ya, setelah bait ini. Oleh karenanya mari kita perbaiki niat kita agar selalu ikhlas. Dengan menjalankan tips-tips ini, semoga teman-teman sekalian bisa terbantu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, khususnya ketika mencari ilmu. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan.